Agama. Apa yang kalian pikirkan ketika saya menyebut tentang agama di Indonesia? Ya, mungkin kalian akan membayangkan gejolak yang ditimbulkan oleh agama, bahkan bisa menyebabkan pertumpahan darah. Kenapa? Karena agama adalah sesuatu yang sangat sensitif. Sebenarnya, dalam kasus ini, yang sensitif bukan agamanya, melainkan umatnya yang beranggapan bahwa agamanya yang paling benar, agamanya yang akan selamat ke surganya. Penetapan agama lain berbalik dengan kebenaran Tuhan. Seperti sikap beragama yang dicontohkan oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, yang saling menyesatkan dan mengkafirkan, bahkan menjamin surga untuk kelompoknya saja. Sikap ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 113, yang artinya, orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan, dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Dengan demikian, suatu agama harus mengakui sifat relatifnya karena yang absolut hanyalah Tuhan sesuai kapasitas masing-masing. Seperti firman Allah, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Sifat ini disebut dengan toleransi. Toleransi dalam pengertian umum diambil dari kata toleransi ya. Di dalam bahasa Latin yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, dan kesabaran. Dalam bahasa Inggris, kata tolerance berarti membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa persetujuan. Sedangkan dalam bahasa Arab, toleransi merujuk pada kata tasamuh, yang berarti saling mengizinkan atau saling memudahkan. Dan menurut bahasa, toleransi adalah menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat beda, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat. Salah satu cendekiawan Islam, Malik, mengatakan, "Aku adalah manusia yang bisa salah dan benar. Maka apabila pendapatku menurut kalian sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, ambillah. Kalau menurut kalian tidak sesuai dengan keduanya, tinggalkan." Dari perkataan tersebut dapat dipahami bahwa toleransi diawali dengan sikap keterbukaan untuk bisa menerima kebenaran yang lain, karena setiap pemikiran dan pemahaman manusia memiliki sifat yang relatif. Walaupun berbeda warna kulit, etnisitas, ras, dan agama, tapi memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, yaitu mengharapkan ridho Tuhan dan masuk ke surganya. Manusia sebagai makhluk beragama selalu mengalami proses untuk berbuat baik dan memaknai nilai-nilai luhur yang diyakini. Setiap kejadian keagamaan yang terjadi hanyalah kejadian sementara yang dapat berubah pada situasi dan kondisi tertentu atau berbeda. Menurut Nurcholish, pemahaman Islam secara epistemologi ini berupa sikap tunduk, patuh, dan pasrah kepada Tuhan, sehingga model keberagamaan yang membawa penganutnya untuk merasakan dan menghayati kepasrahan kepada Tuhan adalah Islam. Dan Islam adalah fitrah yang dimiliki setiap umat manusia. Walaupun jalan menuju Tuhan hanya satu, yaitu Islam, namun jalan untuk mencapai keselamatan religiusitas sangat beragam. Menurut Nurcholish, perbedaan pemeluk agama dalam hal ini hanya diakibatkan oleh faktor sosial dan sejarah. Teologi kerukunan atau toleransi dalam hal pemaknaan agama harus terus mengalami kontekstualisasi agar ia tetap berperan dalam transformasi sosial. Menurut Burhan, peran agama dalam transformasi sosial yaitu 1. Kemampuannya adalah memberi inspirasi dan spiritual bagi tumbuhnya transformasi sosial.
2. Kesanggupannya untuk memberikan arahan dan nilai-nilai etis dalam proses transformasi itu. Dan terakhir, ketiga, memberikan legitimasi terhadap sahnya transformasi sosial. Kita sebagai umat muslim harus melaksanakan prinsip-prinsip toleransi yang ada dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Fatihah ayat 1 dan 3 yang menjelaskan tentang Islam memperkenalkan Tuhan sebagai zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Lalu dalam surat Al-Anbiya ayat 107 dijelaskan bahwa Nabi diutus sebagai pembawa rahmat. Di sini kita sebagai umat Islam harus menebar kasih sayang kepada sesama makhluk hidup, terutama manusia, agar terciptanya perdamaian. Islam juga tidak memaksa dalam beragama, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 256. Islam itu lembut, tidak menggunakan paksaan, apalagi kekerasan untuk menentukan agama seseorang. Lalu, Islam itu datang membenarkan agama terdahulu. Ada pada surat Ali Imran ayat 3. Lalu Islam juga menganggap bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Hal ini seperti dijelaskan dalam surat Hud ayat 118. Dan Islam juga menganggap umat beragama itu setara dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Dan selain itu juga pastinya Islam melarang menebarkan kebencian dan juga menebarkan kekerasan, seperti yang ada pada surat Al-Hujurat ayat 11 dan Al-Qasas ayat 77. Kemudian dalam konteks teologi, pencarian nilai kebenaran kemanusiaan perlu dilakukan oleh setiap umat beragama untuk menghancurkan tembok atau pemahaman dan keyakinan agama. Sebagai seorang yang paham dan belajar agama juga memiliki peranan dalam pendidikan toleransi, yaitu 1. Mampu bersikap demokratis dan tidak diskriminatif. 2. Mempunyai kepedulian yang tinggi tentang kejadian yang berhubungan dengan agama. 3. Menjelaskan bahwa ajaran agama tidak mengajak manusia untuk menjelekan atau memusuhi, tetapi agama mengajarkan untuk menghargai dan berdampingan damai. 4. Memberikan pemahaman tentang pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan beragamaan. 5. Mengupayakan jarak antar iman agar membangun rasa saling menghormati dan menghargai. Kita Indonesia yang memiliki banyak keberagaman. Kita tidak hidup sendiri, tetapi berdampingan oleh banyak perbedaan. Toleransi adalah kunci menjaga persatuan dan perdamaian negeri kita. Mari kita saling merangkul dalam menjaga Republik Indonesia.